Ulang. Permisi kak, saya mau beli batagor 5.000. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, UMKM merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri secara independen atau secara individual. Nah, makanya itu dia berdiri secara perorangan dan seorang kelompok. Jadi, bukan sebagai badan usaha atau perusahaan utama. Tahu gak sih, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2001 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kooperasi dan UMKM adalah aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah perizinan, kemitraan, akses pembiayaan, dan penyediaan tempat promosi bagi UMKM. Nah, peraturan pemerintah ini mengatur kriteria usaha dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Beberapa poin-poin yang kita bisa pahami dari peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2001 adalah: yang pertama, perizinan dan legalitas; kedua, kemudahan dan pemberdayaan untuk kemitraan; lalu infrastruktur publik dan pengadaian barang atau jasa; ketiga, adanya mekanisme pajak; dan yang terakhir adalah penghapusan piutang macet bagi UMKM. Nah, sekarang kami akan mewawancarai salah satu UMKM terdekat di sekolah kami mengenai peran teknologi dalam transformasi digital UMKM. Dari pertanyaan pertama, sejak kapan kakak mulai membangun usaha kakak? Usaha masih udah lama, dari tahun berapa ya? Dari 2010. Jadi, apa saja teknologi yang terlibat dalam usaha kakak ini? Paling kita pakai keyboard doang. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Bagaimana kakak dapat menggunakan teknologi tersebut untuk mengembangkan usaha kakak? Kalau masalah berkembang, kalau pakai teknologi nggak ada berkembangnya sih. Kalau mau berkembang mungkin kita dari rasa atau misalkan apa ya, kita bagusin barang baru kita berkembang. Oke. Menurut kakak, apa saja teknologi yang sangat diperlukan untuk usaha-usaha seperti usaha kakak ini? Apa ya, kalau usaha UMKM kayak gini sih nggak perlu pakai teknologi juga sih. Kalau keliling itu juga bisa. Menurut kakak, apa saja manfaat dan kekurangan dari teknologi tersebut? Kalau teknologi QRIS sih mungkin ya sangat membantu juga, karena kita ngikutin apa sih namanya, zaman ya. Ya. Karena sekarang kan kayak karyawan-karyawan juga gajiannya atau bayarnya juga kan lewat rekening atau transfer gitu. Oke. Kalau menurut kakak, kekurangannya apa kak? Kalau dari segi kekurangan sih belum ada ya. Serta menurut kakak, apakah keterlibatan teknologi sangat diperlukan dalam usaha-usaha kecil? Atau enggak, ada nggak sih teknologi yang menurut kakak direkomendasikan sebagai pengusaha UMKM biar kayak usahanya tuh bisa berkembang? Bingung juga sih. Nggak ada apa. Dan yang terakhir kak, aku mau nanya, menurut kakak aplikasi untuk delivery food gitu, apakah menurut kakak itu bisa bantu dalam mengembangkan usaha-usaha UMKM kecil seperti ini? Ya bisa juga sih, karena kita misalkan kalau ngandelin dari orang, misalkan karyawan atau yang lewat nggak ada, mungkin bisa pakai aplikasi kayak gitu, GoFood atau yang lainnya gitu. Bisa sih, bisa sangat membantu juga. Sekian dari kami Pak, terima kasih. Makasih ya kak. Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah teknologi dapat berguna dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Namun, tidak semua penjual ingin melibatkan adanya teknologi dalam usaha mereka. Karena mungkin mereka berpikir bahwa usaha mereka dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya keterlibatan teknologi. Sekian dari kami, terima kasih.